morning. Jadi di sini aku mau bikin budget journaling Januari 2022. Sebenarnya aku udah bikin, tapi aku ulangin lagi karena ada bahan dekorasi yang menarik yang aku review di video sebelumnya. Let's go. Halo, jadi di sini aku udah tulis ulang untuk budget Januari. Di sini kalau aku sendiri aku dibagi banyak kategori ya, sesuai dengan kebutuhan keluargaku. Di sini ada saving, tabungan, debt itu buat cicilan dan hutang. Lalu di sini ada bills, tagihan. Di sini tagihan itu yang pasti, dana yang pasti aku keluarin, dan biasanya budgetnya itu tetap ya meleset dikit-dikit ya. Makanya tetap aku tulis di sini ada actual and different gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah daily needs and lifestyle, jadi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Jadi sehari-hari sama yang living and playing aku taruh di sini. Oke, dari awal dulu. Saving sendiri aku ada 4 saving, dan keempat-empatnya ini aku taruh di sinking fund, dan ini cash, nggak aku taruh di ATM ya. Jadi ini ada lebaran aku budgetin 500.000. Jadi aku sewaktu aku mau bikin sinking fund Januari ini, aku langsung kepikiran, oh ya nih mau lebaran bentar lagi. Meskipun aku dapat THR nanti, tapi tetap menurutku tuh penting banget kita alokasikan dana jauh-jauh hari sebelum hari lebaran. And berikutnya itu plafon. Jadi rumahku itu belum di plafon ya. Jadi aku pikir aku nabung juga. Jadi ini aku kasih jangka waktu 10 bulan. Jadi aku 500 kali 10 ya 5 juta, targetnya 5 juta. Lebaran sendiri aku targetnya 2 juta. Emergency fund ini yang sangat-sangat penting. Ini nggak aku kasih jangka waktu, jadi tak terhingga ya. Ya sebenarnya aku tulis di sinking fund tuh 50 juta ya sebenarnya. Katanya kan 6 kali pengeluaran gitu ya. Kemudian pendidikan anak ini jangka pendek juga, ini 6 bulan jadi 3 juta. Ini itu buat anakku masuk SD, persiapan daftar gitu ya. Sebenarnya kalau yang kayak gini ya semoga aja terrealisasikan ya, sesuai budget nanti, sesuai dengan income. Jadi income suami dan aku sendiri itu nominalnya berbeda-beda tiap bulannya gitu. And next, ini buat debt. Nah, kalau debt ini sebenarnya yang wajib itu yang BRI itu yang 700.000 itu wajib banget tiap bulannya aku harus keluarin, dan ini sisa 6 bulan lagi, jadi Juni udah selesai. Sedangkan ini ada debt 1, 2, 3 ini perorangan ya, ini saudara gitu, pokoknya masih lingkungan keluarga. Sebenarnya mereka tuh santai aja, aku kemarin mau ganti aja nggak mau. So gimana dong, mau lunas gimana, masih tetap kepikiran meskipun yang ngasih hutang santai gitu kan. Jadi aku tetap mulai ngumpulin ini by sinking fund juga, ketiga hutang tadi ini ya, debt ini. Lihat dong guys, jadi ini total saving aku 1.800.000, sedangkan total hutang aku 2.300.000. Kuatkan hamba. Next, bills. Jadi ini budget yang pasti aku keluarin, sudah pasti keluarin per bulannya. Ada listrik biasanya 135 ribuan ya, aku budgetin 150 ribu, jaga-jaga. Sekarang udah full banget, everyday itu TV-nya nyala terus, jadi aku jaga-jaga ya, kali aja nambah. And ini SPP dan snack 200.000, ojek anak 300.000, dan giving 500.000. Ini semuanya yang pasti aku keluarin per bulannya. 1.150.000 itu budgetnya ya. Nanti aktualnya nggak tahu karena listrik, ojek anak ini juga kayaknya berubah. Oke. Next, ini daily needs and lifestyle. Jadi di sini kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Gaya hidup itu maksudnya buat refreshing, healing gitu, makan di luar kayak gitu ya. Yang aku bagi ada 6 kategori. Jadi di sini nanti uang-uang ini tuh aku taruh di amplop, di ziplock bag gitu. Ini ada groceries. Aku belanja bulanan dan belanja mingguan itu dijadiin satu, budgetnya 1.500.000. Sebenarnya dalam 1 minggu aku budgetin 200.000 ya guys. Jadi 800, lalu buat belanja bulanan 700.000. Household sendiri 300.000. Kalau household itu buat kayak gas, galon, laundry gitu, maksudnya household.
Kalau ini groceries tuh ya, semua belanjaan gitu, kebutuhan sehari-hari buat makan, minum, dan apapun yang buat belanja bulanan dan mingguan aku taruh di sini. Transport, karena aku sering kadang-kadang tuh ngojek gitu ya, aku kasih 150.000. And buffer fee 300.000. Buffer fee itu dana tak terduga, dan ini udah kepake banget buat kondangan-kondangan beberapa kali. Terus kayak anak. Kita lanjut, buffer fee itu 300.000 ya tadi buat dana tak terduga. Oke, eating out itu aku kasih 500.000 karena suamiku mau pulang. So kita kadang tuh kalau suamiku lagi cuti kita sering makan di luar, jadi aku budgetin 500.000. Buat holiday 1 juta, ini juga karena suami lagi pulang ya, jadi aku budgetin sendiri buat holiday di akhir bulan gitu, akhir bulan Januari. Oke, jumlah dari semua pengeluaran ini 3.750.000. Ini sisa penghasilnya aku nolin, jadi semuanya udah kepake. Semoga semuanya terpakai dengan bijaksana, dan aku harapin ada sisa di akhir bulan. And ini aku catat juga yang buat transfer ya. Ini transfer yang ini biasa cicilan BRI 700.000, dan ini itu aku transfer ke rekening aku 1 juta rupiah. Ini buat hutang yang besar. Lanjut, mall list, shopping list, belanja bulanan. Jadi belanja bulanan ini ada di awal bulan, semua kebutuhan aku sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga juga semuanya ya, dari minyak, deterjen, sabun gitu, pembalut, obat nyamuk, susu, gula pasir, dan lain-lain bahan makanan juga aku belanjain di sini, ditulis di sini ya. Jadi kemarin tuh habis 408.000. Ini awal bulan kemarin. Dan nah ini aku mau jelasin ya. Jadi ini yang di tabel oranye ini, daily needs and lifestyle, ini ada 6 kategori. Jadi 6 kategori itu aku masukin ke tabel-tabel daily expense tracker sendiri-sendiri, jadi biar jelas ya. Jadi kan ada tuh yang dicampur tapi dikasih penanda gitu, dikasih keterangan kalau ini groceries, ini household dan lain-lain, tapi aku sendiri aku pisahin tabelnya biar jelas menurut aku ya, biar jelas bagi aku sendiri. Ini groceries yang aku budgetin tadi 1.500.000 sampai tanggal 19 kemarin, ini sisa segini ya. Tapi tadi aku juga udah belanja lagi, belanja sayur. Oke. Household, nah itu udah kepake ya buat galon, gas, laundry, ini udah kepake. Buffer fee ini buat kondangan, potong rambut gitu. Ini infak anakku di sekolah ya, aku masukin di buffer fee. And then yang kategori berikutnya ada transport, ini juga udah kepake ya guys, ojek. Kemudian dining out juga udah kepake buat beli makanan dan minuman kemarin. Kalau yang dana ini buat holiday belum kepake sama sekali karena suamiku juga baru pulang besok. Yay. Ini adalah monthly sinking fund Januari. Jadi di sini tadi aku bilang ya, aku bikin sinking fund buat saving aku, buat tabungan, dan buat hutang aku bikinin sinking fund biar jelas gitu ya, jelas dan mengasyikkan. Ini aku belum bikin sinking fundnya. Udah, tapi sangat sederhana. Oke. Maafnya. Semangat kumpulin uang buat nabung dan semoga hutang segera lunas. Aduh, hutangnya banyak guys. Semangat kerja cari duit. Oke, jadi di sini misalnya ya. Ini karena ini baru mulai bulan ini, bulan Januari, jadi semuanya saldo awalnya itu masih 0 ya, beginning balance-nya. Dan ini saldo akhir, ending balance. Sedangkan yang hutang karena Desember, sebenarnya aku baru bikin budget jurnal, tapi yang ini udah aku masukin ke sinking fund 2 kali. Jadi ini dari sisa gaji bulan Desember. Jadi ini udah jumlahnya, saldo awal udah 1 juta ditambah 1 juta, jadi saldo akhirnya 2 juta. Ini 500, and then 1 juta, 100, 200. Seperti itu. Ini buat January monthly review ya. Jadi ini ditulis semua 6 kategori yang tadi di sini ditulis semua. Kalau udah ditulis ya, nanti kan dikasih lihat ya jumlah budgetnya itu
budget itu maksudnya yang direncanakan awalnya itu berapa, tadi 1.500.000, aktualnya berapa, semoga di sini berapa gitu ya, lebih dikit gitu, jadi nanti ada sisanya. Household, transport, buffer fee, eating out, holiday, semuanya nanti semoga nggak ada yang over budget. Nanti bisa ditulis sini spending more than budget, jadi pengeluaran yang lebih dari anggaran, and ini less than budget, pengeluaran yang kurang dari anggaran. Ini diantara ini keenam ini ditulis nih yang mana nih. Nah, next, note for next month, ini catatan buat bulan berikutnya. Oke, sekian dulu penjelasan amatir aku yang baru-baru aja mencoba budgeting jurnal. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, bikin kita semangat buat hidup lebih baik.